Terjebak badai di Igir Kandang Cekatakan Pemalang. Asli, ini parah banget sih. Mantap sih. Halo Sobat Traveler, balik lagi bersama saya Fajar Eko Prasetyo. Dan kali ini saya sedang berada di Igir Kandang Cekatakan Pemalang, sebuah camp area dengan panorama epik yang wajib kalian kunjungi saat bertualang ke kota ini. Igir Kandang sendiri berada di Desa Cekatakan, Kecamatan Pulosari, Pemalang. Adapun lama perjalanan kurang lebih 1 jam dari alun-alun kota Pemalang. Oh iya, pada kesempatan kali ini saya ditemani sahabat saya yaitu Rian untuk mengeksplor tempat tersebut. Kami berangkat dari Purbalingga sekitar pukul 15.30. Sepanjang perjalanan suasana sejuk ala pegunungan menemani perjalanan kami. Sempat terkena gerimis sedikit di area Serang, akan tetapi kami terabas saja. Sebelum masuk ke area wisata, kami mampir sejenak untuk membeli logistik di Alfamart. Dan seberesnya kami melanjutkan berkendara. Setelah melewati jembatan, kami ambil arah ke kiri menuju Igir Kandang. Sayangnya, jalan aspal masih rusak di sini. Kami pun berkendara pelan sekitar 5 menit. Dan sampai pada akhirnya kami tiba di kawasan wisata ini. Di sini ada 2 portal. Yang pertama ini yaitu untuk retribusi parkir, yaitu 2.000 per motor bila tidak camp. Jika kalian ingin camping, kalian harus membayar 5.000 per motor. Setelah portal ini, kami berkendara sedikit menanjak dengan trek tanah yang rada licin. Kurang lebih 200 meter berkendara, kami tiba di loket utama. Tanpa basa-basi, kami pun langsung registrasi untuk camping. Oh iya, untuk biaya masuk sendiri yaitu 10.000 per orang ya guys di sini. Dan ini adalah peraturan yang ada di sini. Setelah membeli tiket masuk, kami langsung memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah disediakan. Tepatnya di bawah loket ini sih. Area parkir cukup luas dengan lahan tanah. Di sini terdapat fasilitas seperti musola dan toilet. Di area parkir ini juga terdapat banyak bangunan sederhana yang seragam. Yang katanya ini rencananya akan dibuat deretan warung, memindah dari warung yang atas ke warung yang bawah ini. Seberes memarkirkan kendaraan, saya mulai berjalan. Adapun medan yang kami lalui yaitu tanah berkerikil. Kami pun berjalan dan terus berjalan. Setelah kami melewati portal, kami ditegur oleh pengelola di sini. Katanya kami dilarang menerbangkan drone di area puncak. Sontak saya kaget, karena memang tidak ada himbauan baik di Instagram ataupun bahkan di peraturan yang tertera yang mereka ketik. Dan ketika teman saya bertanya alasannya kenapa, katanya sedang dalam proses pembangunan. Dan lagi ketika saya tanya ke petugas loket, bahkan dia tidak tahu. Dan sempat kami DM
Alasannya masih membingungkan. Hanya bilang kalau di tempat wisata ada peraturannya sendiri-sendiri. Dari sini saya sudah sedikit bad mood. Karena memang ketika saya tahu tempat ini yaitu dari Instagram dan YouTube, di mana banyak sekali wisatawan yang telah menerbangkan drone di sini. Aneh saja, ketika kami tiba, kami tidak bisa mengeksplor keindahan tempat ini dengan drone yang kami bawa. Ya apa boleh buat, kami tetap harus mematuhi peraturan petugas di sini. Kami pun berjalan dan terus berjalan sampai pada akhirnya sekitar 7 menit berjalan kami tiba di warung yang ada di sini. Kami pun rehat sejenak untuk menikmati hangatnya kopi sembari menunggu kabut hilang. Sempat nampak indah panorama Ciamik. Terlihat megah Gunung Slamet di belakang warung ini. Namun sayang, itu tak lama. Sampai pada akhirnya hujan lebat beserta angin kencang melanda. Kami pun hanya berdiam di warung, berbincang banyak hal dengan pemilik warung. Sampai pada akhirnya sekitar pukul 7.30 hujan reda, namun angin masih saja bertiup kencang. Beruntunglah kami, bapak penjual menawarkan untuk bermalam di warung tersebut. Kami pun mengiyakan karena memang angin begitu kencang. Dan ketika kita ingin mendirikan tenda di atas pun saya rasa akan sedikit berbahaya karena memang tidak ada penghalang ataupun pohon untuk melindungi tenda kami dari angin ataupun badai. Halo guys, kita ada di pinggir kandang Celekatakan ya, desa Celekatakan, Pemalang. Kita terserang badai guys, dari jam 5:30 tadi maghrib sampai pukul sekarang menunjukkan jam 12, hampir jam 1 guys, jam 1 kurang 10 menitan, masih badai juga ini. Belum tahu besok hasilnya kayak apa ya guys, tunggu kisah-kisah berikutnya deh pokoknya. Jangan lupa makan jagung bakar. jagung bakar sih ya. Mantap. Malam semakin larut dan sepi, angin kencang masih saja bertiup. Saya menghabiskan malam dengan bergitar ria di warung ini, sedangkan Rian berkeliling di sekitaran igir ini. Dan setelah larut benar, kami memutuskan untuk tidur. Pagi menyapa, kabut masih saja pekat dan angin semakin kencang. Kondisi badai. Berkali-kali kami membenarkan plastik depan penutup warung karena memang sempat tak karuan terkena angin. Badai cuy, udah 5:30. Sampai pada akhirnya sekitar pukul 6.30 kabut sedikit menghilang dan pemandangan mulai terlihat walaupun tidak maksimal keelokannya. Namun angin kencang masih saja bertiup. Karena tidak boleh menerbangkan drone di puncak, kami hanya mendokumentasikan ala kadarnya. Dan ini adalah panorama wisata
wisata Igir Kandang yang sempat begitu populer beberapa waktu lalu. Pemandangan 360 derajat, terlihat elok di segala sudut. Terlihat tampak gagah Gunung Slamet di sisi selatan. Dan setelah cukup mendokumentasikan melalui video, akhirnya kami pun kembali ke warung tersebut untuk menikmati teh hangat. Dan setelahnya kami pun memutuskan untuk pulang. Oke, seperti biasa di akhir video ada beberapa kritik dan saran di setiap tempat yang saya kunjungi. Seperti sebutannya, Igir Kandang adalah sebuah camp area yang menawarkan keindahan panorama alam dari ketinggian. Sedikit saran saja, mungkin di area camp ditanami pepohonan pinus. Ini menjadi sangat penting, di mana lahan seluas itu tanpa adanya pepohonan yang mana untuk melindungi wisatawan yang hendak camp apabila badai datang, dan juga agar tidak terlalu panas jika di siang hari, namun tanpa mengurangi pemandangan yang seharusnya terlihat. Dan lagi mungkin pada akses jalan dari loket parkir pertama sampai ke puncak, penerangan jalan lebih diperhatikan karena memang jalan masih tanah yang cukup licin. Dan yang terakhir mungkin untuk warung, saya rasa alangkah bagusnya tetap di atas agar tidak terlalu jauh jikalau pengunjung ingin menikmati kopi dengan panorama yang tetap epik dari warung. Karena kemarin ketika saya ke sana dapat kabar dari salah satu penjual kalau warung akan dipindahkan ke area parkir. Oke, mungkin cukup sekian cerita pada kesempatan kali ini. Buat kalian jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini agar lebih besar dan lebih besar lagi dan semoga bisa bermanfaat. Saya Fajar Eko Prasetyo, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.